Halo, perkenalkan nama saya Benito Felix Markus. Saya mahasiswa reguler 2 Universitas Mercu Buana. Saya adalah mahasiswa jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video Q&A yang membahas tentang konsep Natural Language Processing atau disingkat NLP. Oke, lanjut saja, kita langsung masuk ke video Q&A-nya. Oke, langsung saja kita ke Q&A-nya. Untuk pertanyaan pertama sebagai pembuka Q&A kali ini, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan NLP? So, NLP atau panjangannya adalah Natural Language Processing, yaitu kemampuan suatu komputer untuk memproses bahasa baik lisan maupun tulisan yang digunakan manusia dalam percakapan sehari-hari, di mana untuk proses komputasi bahasa harus direpresentasikan sebagai rangkaian simbol yang memenuhi aturan tertentu. So, jadi NLP adalah salah satu bidang kecerdasan buatan yang mencoba membuat komputer mengerti perintah yang ditulis atau diucapkan dalam standar bahasa manusia. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Oke, selain segmentasi teks, itu ada beberapa tantangan dalam pengolahan data atau riset di bidang NLP. Di antaranya yang pertama adalah disambiguasi makna kata atau word sense disambiguation, di mana banyak kata memiliki lebih dari satu makna. Nah, di sini contohnya ada dalam bentuk homonim adalah kata bisa bermakna dapat dan racun, dimana dalam bentuk homonim makna yang berbeda memiliki makna berbeda dan tidak terkait. Kemudian contoh berikutnya dalam bentuk polisemi. Contohnya adalah kata ragu. Kata ragu memiliki makna bimbang dan juga sanksi, dimana dalam bentuk polisemi ini makna berbeda namun terkait. So, pembedaan makna hanya dapat dilakukan dengan melihat konteks penggunaannya. Kemudian yang kedua adalah tantangannya ambiguitas sintaksis, synthetic ambiguity, atau suatu bahasa memiliki berbagai kemungkinan struktur kalimat. Pemilihan struktur yang paling tepat biasanya membutuhkan gabungan informasi semantik dan kontekstual. Kemudian tantangan yang ketiga adalah masukan yang tak sempurna atau tak teratur, imperfect or irregular input. Aksen dalam bahasa lisan serta kesalahan ejaan dan gramatikal dalam bahasa tulis menyulitkan pemrosesan bahasa alami ini. Dan tantangan yang terakhir yaitu pertuturan atau speech act. Struktur kalimat saja kadang tidak dapat dengan tepat menggambarkan maksud penutur atau penulis. Jadi kadang gaya bahasa dan konteks menentukan maksud yang diinginkan. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya adalah sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Ya, seperti kita sudah tahu, untuk di era revolusi industri ini yang serba digital, NLP sudah mulai banyak digunakan. Di antaranya itu adalah pemrolehan informasi, di mana kita bisa melakukan pencarian dokumen yang relevan, pencarian informasi spesifik di dalam dokumen, serta pembuatan metadata. Selanjutnya, penerapan NLP yang berikutnya adalah penjawaban pertanyaan, yaitu secara otomatis menjawab pertanyaan yang diajukan dengan bahasa alami dengan jawaban dalam bahasa alami pula. Selanjutnya yang ketiga ada perangkuman otomatis, di mana pembuat versi singkat berisi butir-butir penting dari suatu dokumen dengan menggunakan program komputer. Keempat adalah penerjemahan mesin, penerjemahan otomatis dari suatu bahasa alami ke bahasa lain. Selanjutnya yaitu penerapan dalam pengenalan bicara, pengubahan bahasa lisan menjadi masukan yang dikenali oleh mesin, misalnya pada pendiktean bahasa lisan kepada komputer untuk menghasilkan bahasa tulis atau pelaksanaan suatu perintah oleh komputer berdasarkan bahasa lisan dari manusia. Atau ini hal yang biasa kita temui atau biasanya kita
ketahui sebagai adalah voice typing. Jadi kita berbicara dan nanti akan dia akan menjadi sebuah kalimat sesuai apa yang kita ucapkan. Kemudian adalah penerapan sintesis wicara, pengubahan bahasa tulis menjadi bahasa lisan. Dan ini adalah fungsi penerapan kebalikan dari pengenalan wicara. Ya mungkin ini juga sering kita temui, di mana kita bisa mengubah inputan dalam bahasa tulis menjadi bahasa lisan. Selanjutnya adalah penerapan pengenalan karakter optis. Pengubahan tulisan tangan atau teks tercetak biasanya melalui pemindai menjadi dokumen yang dapat dikenali oleh mesin. Dan yang terakhir ini adalah penerapan dari NLP, yaitu analisis sentimen. Ekstraksi informasi dari sumber data teks untuk mendeteksi pandangan positif atau negatif terhadap suatu objek biasanya diterapkan untuk mengidentifikasi tren opini publik terhadap suatu produk atau perusahaan. Oke, pertanyaan berikutnya mengenai NLP, yaitu di dalam NLP ada library, yaitu diantaranya ada NLTK dan Sastrawi. So pertanyaan kali ini adalah apa kegunaan library NLTK dan Sastrawi? Oke, kita bahas langsung saja kita jawab, di mana NLTK atau Natural Language Toolkit adalah library Python yang bekerja dengan permodalan teks. NLTK menyediakan alat yang baik mempersiapkan teks sebelum digunakan pada machine learning atau algoritma deep learning, di mana dalam library NLTK kita bisa melakukan diantaranya mengubah teks ke huruf kecil, membuang tanda baca atau punctuation dan spasi, tokenisasi kata, tokenisasi kalimat, tokenisasi Twitter, stop words removal, dan post text. Nah, kemudian untuk library Sastrawi, kegunaannya adalah di mana library Sastrawi atau Python Sastrawi adalah pengembangan dari proyek PHP Sastrawi, di mana Python Sastrawi ini merupakan library sederhana yang dapat mengubah kata berimbuhan bahasa Indonesia menjadi bentuk dasarnya. So, lanjut lagi, pertanyaan berikutnya, apa tujuan scaffolding? Scaffolding adalah salah satu bentuk teks pre-processing yang paling sederhana dan efektif, meskipun sering diabaikan. Tujuan dari scaffolding adalah untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil, hanya huruf A sampai Z saja yang dapat diterima. Lanjut, pertanyaan berikutnya, apa definisi dari tokenizing? Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Kata, angka, simbol, tanda baca, dan entitas penting lainnya dapat dianggap sebagai token. Kemudian, selanjutnya pertanyaannya, jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Oke. Stop word adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Contoh stop word dalam bahasa Indonesia adalah seperti yang, dan, di, dari, dan lain-lainnya. Makna dibalik penggunaan stop word yaitu dengan menghapus kata-kata yang memiliki informasi rendah dari sebuah teks, sehingga kita dapat fokus kepada kata-kata penting sebagai gantinya. Contoh dari penggunaan stop word kita temukan biasanya pada mesin pencarian, biasa ada pada Google, atau kita sedang melakukan searching sesuatu, di mana contohnya seperti permintaan pencarian, apa itu pengertian manajemen. Tentunya yang ingin sistem pencarian fokuskan adalah memunculkan dokumen dengan topik tentang pengertian manajemen di atas dokumen dengan topik apa itu. So, jadi stop words adalah membuang kata-kata yang tidak penting untuk lebih fokus kepada kata-kata yang lebih penting. So, hal ini dapat dilakukan dengan mencegah kata dari daftar stop word dianalisa. Berikutnya adalah pertanyaan selanjutnya,
apa algoritma yang dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia. Jadi pada NLP ini, untuk melakukan stemming bahasa itu memiliki perbedaan dari bahasa yang satu dengan bahasa yang lain, dimana dalam konteks kali ini bahasa Indonesia, stemming teks bahasa Indonesia adalah dilakukan menggunakan algoritma yang berbeda dengan biasanya. Pada teks berbahasa Indonesia, semua kata imbuhan baik sufiks atau prefiks juga dihilangkan. Maka dari itu, algoritma yang digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia adalah algoritma Nazif dan Adriani. Mana algoritma Nazif dan Adriani merupakan algoritma yang mengubah kata yang memiliki sufiks, prefiks, atau konfiks menjadi bentuk kata dasar. Algoritma Nazif dan Adriani digunakan sebagai algoritma pendukung dalam proses penentuan nilai kemiripan pada dokumen teks bahasa Indonesia. Jadi algoritma Nazif dan Adriani dapat mengenal kesamaan makna dari setiap kata, di mana kata yang memiliki sufiks, prefiks, dan konfiks diubah menjadi bentuk dasarnya. Pertanyaan berikutnya, apa tujuan dari word embeddings? Word embeddings adalah proses konversi kata yang berupa karakter alfanumerik ke dalam bentuk vektor. Setiap kata adalah vektor yang merepresentasikan sebuah titik pada space dengan dimensi tertentu. Dengan word embedding, kata-kata yang memiliki properti tertentu, misalnya berada pada konteks yang sama atau memiliki semantik meaning yang sama, berada tidak jauh satu sama lain pada space tersebut. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya itu, sebutkan dan jelaskan model arsitektur word2vec. Jadi word2vec ini adalah salah satu algoritma word embedding yang memetakan setiap kata dalam teks ke dalam vektor. Dalam word2vec ini ada dua algoritma atau metode yang digunakan, yaitu CBOW dan SkipGram. CBOW atau Continuous Back of Word. Model ini menggunakan konteks untuk memprediksi target kata. CBOW memiliki waktu training lebih cepat dan memiliki akurasi yang sedikit lebih baik untuk frequent words. Pada model CBOW menggunakan kata-kata yang ada di sebelah kiri dan kanan kata target atau input layer yang dibatasi dengan hidden layer untuk memprediksi kata target tersebut. Dan pada CBOW juga, center word digunakan sebagai target dan context word digunakan sebagai input pada setiap iterasi. Kemudian untuk metode atau algoritma SkipGram, model ini menggunakan sebuah kata untuk memprediksi target konteks. Berbeda dengan CBOW di mana menggunakan konteks untuk memprediksi target kata. Namun untuk di SkipGram ini menggunakan sebuah kata untuk memprediksi target konteks. So, SkipGram bekerja dengan baik dengan data pelatihan yang jumlahnya sedikit dan dapat merepresentasikan kata-kata yang dianggap langka. SkipGram menggunakan sebuah kata untuk memprediksi kata-kata yang ada di sebelah kiri dan kanan kata tersebut yang dibatasi oleh hidden layer. Pada SkipGram, center word digunakan sebagai target dan context word digunakan sebagai target pada setiap iterasi. Untuk pertanyaan berikutnya, kemudian ada pertanyaan, apa definisi dari back of words? Back of words adalah sebuah konsep yang diambil dari analisis teks, yaitu merepresentasikan dokumen sebagai sebuah kantung informasi penting tanpa mengurutkan setiap katanya. Lanjut, pertanyaan berikutnya ada, jelaskan mengenai metode atau algoritma fast text. Fast text adalah algoritma word embedding yang merupakan pengembangan dari word2vec. Jadi algoritma fast text ini adalah metode yang mempelajari representasi kata dengan mempertimbangkan informasi subword setiap kata. Jadi setiap kata direpresentasikan sebagai sekumpulan karakter n-gram. Dengan demikian dapat membantu mengangkat arti kata-kata yang lebih pendek dan memungkinkan embedding untuk memahami sufiks dan prefiks dari kata. Jadi dalam algoritma fast text ini menggabungkan dua metode yang ada pada word2vec yaitu CBOW dan SkipGram dalam melakukan proses embedding kata, sehingga fast text memperhatikan morfologi kata. Oleh karena itu,
Fast text memiliki kinerja yang baik untuk dapat melatih dataset yang besar dengan cepat dan tepat, serta mampu merepresentasikan kata yang tidak muncul pada data latih. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan n-gram? N-gram adalah sebuah kumpulan data. N-gram adalah sebuah kumpulan kata dengan masing-masing memiliki panjang n kata. Sebagai contoh, sebuah n-gram ukuran 1 disebut dengan unigram, ukuran 2 disebut dengan bigram, ukuran 3 disebut sebagai trigram, dan seterusnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jelaskan contoh penerapan n-gram. N-gram merupakan sekumpulan kata yang diberikan dalam sebuah paragraf, dan ketika menghitung n-gram biasanya dilakukan dengan menggerakkan satu kata maju ke depan. Walaupun dalam prosesnya terdapat suatu proses di mana kata yang dimajukan sejumlah X kata. Apa sih efek? Oke, pertanyaan selanjutnya. Jelaskan contoh penerapan n-gram. N-gram merupakan sekumpulan kata yang diberikan dalam sebuah paragraf, dan ketika menghitung n-gram biasanya dilakukan dengan menggerakkan satu kata maju ke depan. Walaupun dalam prosesnya terdapat suatu proses di mana kata dimajukan sejumlah X kata. Di mana dalam n-gram terdapat 3 proses, yaitu unigrams, bigrams, dan trigrams. Sebagai contoh, sebuah kalimat "kemarin aku pergi ke Bali". Jika menggunakan bigrams, maka n-gram menjadi kemarin aku pergi, kemarin aku pergi, pergi ke Bali. Terdapat 5 n-gram pada contoh ini, di mana kejadian pergeseran kata maju satu kata ke depan untuk membangkitkan n-gram selanjutnya. Untuk contoh pengaplikasian penerapan dari n-gram adalah kardiologi next predictor. Aplikasi ini mampu menyarankan kata di dalam bidang kesehatan, terutama kardiologi, saat pengguna ingin mencari artikel seputar bidang kesehatan. Microsoft dan Google juga sudah menggunakan n-gram untuk mengembangkan webnya, digunakan untuk beberapa tugas seperti spelling correction, word breaking, dan text summarization dalam web mereka. Lanjut pertanyaan berikutnya. Jelaskan definisi dari smoothing. Di dalam suatu korpus terlihat jelas bahwa sejumlah kecil kata hadir sangat sering, dan sejumlah besar kata terlihat hanya muncul satu kali. Tanpa pendekatan khusus, maka secara otomatis probabilitas dari deretan kata menjadi 0. Probabilitas 0 dari bigram atau n-grams akan mengakibatkan probabilitas 0 dari kalimat di mana bigrams tersebut berada. Maka dari itu dilakukan pendekatan yang disebut smoothing. Mana smoothing adalah salah satu teknik yang digunakan agar model bahasa tidak memberikan probabilitas 0 untuk peristiwa yang tak terlihat dengan melakukan subsidi silang probabilitas. Lanjut pertanyaan berikutnya. Jelaskan mengenai Laplace smoothing. Laplace smoothing adalah teknik smoothing paling sederhana, di mana hanya dengan menambahkan nilai 1 ke setiap frekuensi kehadiran bigram sebelum dilakukan normalisasi untuk memperoleh probabilitas, yang mengakibatkan semua frekuensi awal bernilai 0 menjadi 1. Namun Laplace smoothing tidak cukup baik saat digunakan dalam model n-grams modern, tapi menjadi konsep dasar banyak algoritma smoothing yang hadir di kemudian hari. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya lagi, apa yang dimaksud dengan back off dan interpolasi? Back off. Pada back off itu digunakan trigram jika faktanya tersedia. Jika tidak bisa, maka menggunakan bigram. Jika tidak ada fakta juga, maka digunakan unigram. Pada proses ini, dilakukan back off ke n-gram order lebih rendah jika ditemukan frekuensi 0 pada n-gram lebih tinggi. Agar dapat memberikan distribusi probabilitas yang tepat, maka dapat diterapkan diskon pada n-gram yang lebih tinggi, sehingga kumpulan diskon tersebut nanti dialihkan ke n-gram order lebih rendah. Selanjutnya itu ada interpolasi ya, di mana pada interpolasi berbeda pendekatan yang dilakukan dengan back off. Yang dilakukan pada interpolasi adalah dengan menggabungkan probabilitas dari semua n-gram, yang kemudian memberikan bobot dan mengkombinasikan frekuensi trigram, bigram, dan unigram. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, yaitu jelaskan mengapa Kenneth-Cersney
smoothing memiliki kinerja yang baik. Oke. K-Nesertse smoothing. Karena dengan metode K-Nesertse smoothing menghitung probabilitas n-gram dalam dokumen atau kumpulan kata berdasarkan sejarahnya. Akar dari metode ini adalah discounting absolut, di mana misalkan ada n-gram dengan 4 frekuensi dan perlu didiskon. Untuk mendapatkan beberapa diskon yang tepat, maka dihitunglah tata bahasa bigram dari sekian juta kata, kemudian memeriksa frekuensi setiap digram dalam jutaan kata lainnya. Selanjutnya, apa latar belakang munculnya metode stupid bake-off? Latar belakang munculnya metode stupid bake-off adalah ketika banyaknya teks dari web yang dapat digunakan untuk membangun model bahasa super besar. Banyaknya deretan kata yang membentuk data raksasa biasanya sangat memungkinkan untuk membangun model bahasa skala web. Nah, dengan adanya stupid bake-off ini muncullah ide untuk memperlihatkan bahwa algoritma yang jauh lebih sederhana dari K-Nesertse smoothing yang mampu menangani model bahasa yang sangat besar tanpa adanya diskon pada probabilitas order yang lebih tinggi. So, munculnya stupid bake-off ini karena ada sebuah algoritma yang jauh lebih sederhana dari K-Nesertse smoothing untuk penanganan model bahasa yang sangat besar. Dan ya, pertanyaan terakhir untuk Q&A kali ini yaitu apa dasar pemikiran dari metode good Turing smoothing? Oke, kita jawab langsung saja. Good Turing smoothing, dasar pemikiran dari good Turing smoothing adalah memanfaatkan count atau frekuensi sesuatu yang telah dilihat sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari sesuatu yang belum pernah terlihat. Oke, saya rasa cukup sekian. Oke, itu tadi semua Q&A kita kali ini. Mohon maaf. Oke, kita cukupkan sampai sini saja untuk Q&A-nya seputar konsep Natural Language Processing. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. And see you.